Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya sampaikan sebagaimana kegiatan majelis taklim al-Ihsan yang insyaallah akan diadakan di awal atau di Masjid Al-Ihsan. Insyaallah kiai yang akan hadir atau sebagai perawat yang diumumkan al-anjay yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari atau tanggal 29 yaitu Senin itu semua masyarakat boleh pada waktu akan bersama-sama. Yang kedua, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah kita adakan kembali tanggal 29 yaitu malam Senin yang insyaallah yang menjadi penceramah yaitu Al-Ustaz Haji Supri dari Islam. Oleh karena itu kami
Rp7.130.000, sedangkan pengeluaran untuk ini sebesar Rp9.539.000. Jadi saldo kita sampai hari ini sebesar Rp46.744.400. Itulah saldo kita sampai hari ini. Dan sebagaimana biasa yang bertugas pada saya hari ini sebagai khotib yaitu Ustaz Sabarudin, sebagai pimpinan yaitu Saudara Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارزقنا مع خير وبيت لنا من كثير الخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الحمد لله الذي أمر بالتوبة وحرم الوصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله
الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخسر من اتقى فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, kita bersama-sama menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan sedapat mungkin untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa seseorang akan mendapatkan kedudukan yang mulia, tempat yang istimewa, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat selalu khatib berpesan kepada diri khatib dan sekaligus kepada jamaah sekalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah salah satu daripada rukun khutbah. Maka senantiasa kita mendengarkan berita tentang takwa, senantiasa kita mendengarkan informasi daripada khatib yang setiap mereka datang dari manapun, baik itu dari lokal atau dari luar atau dari manapun, selalu wasiat dengan takwa kepada Allah. Lalu apa sebenarnya takwa itu? Ulama menjelaskan takwa adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa menjadi satu kesimpulan bagi kita, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan derajat yang namanya takwa kalau kita tidak melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sedangkan kita tidak punya bekal di dalam itu semua? Maka itu Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis menjelaskan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardhah. Fardhah bukan artinya wajib, tapi artinya sangat amat wajib atas tiap-tiap orang muslim. Siapapun mereka, ketika dia sudah balik dan berakal, apapun pangkat, status dan sosial yang Allah anugerahkan kepadanya, apapun yang Allah sudah berikan kepadanya, siapapun di antara mereka, ketika mereka sudah balik dan berakal, fardhah sangat amat wajib bagi mereka untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang sangat amat penting di dalam kehidupan kita, sehingga amal tanpa didasari dengan ilmu jangan harap dia membuahkan hasil atau menjadi nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tanpa ilmu dia tidak menjadi nilai. Salah satu ulama sufi Ibnu Ruslan di dalam sebuah kitabnya yang bernama Jurad, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmunya, maka seluruh amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita bisa. Jangan kita merasa cukup yang mungkin kita dengar di Facebook, atau jangan kita merasa cukup kita sudah melakukan ibadah zuhur, kita salat asar, kita salat maghrib, kita salat isya dan subuh, kita salat. Jangan merasa cukup dengan seperti itu. Sudahkah kita kaji ilmunya untuk menyempurnakan nilai-nilai ibadah kita, bahkan mensahkan setiap ibadah kita? Maka perlulah kita mencari ilmu untuk menunjang itu semua. Tanpa adanya ilmu, jangan harap kita bisa tercatat sebagai orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ilmu, jangan harap nilai-nilai kebaikan, khususnya ibadah yang kita lakukan, jangan kita harap dia sebagai bekal nanti ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah
adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika Allah jadikan sebagai khalifah di alam semesta ini, Allah bekali Adam dengan ilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah jelaskan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam dibekali oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk menjadi khalifah di alam semesta ini dengan ilmu yang mencukupi Adam untuk mengelola alam semesta ini, ilmu untuk beribadah, ilmu untuk taat kepada Allah, ilmu untuk mengelola alam semesta ini, ilmu dalam rumah tangga, ilmu di dalam bertetangga, dan lain-lain sebagainya. Ilmu inilah yang menjadikan seseorang akan menjadi bernilai, berharga, bahkan sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala membagi ilmu yang terjadi menjadi 3 bagian. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, ilmu ini yang ada yang berhubungan dengan lahiriah atau namanya ilmu syariat, ada ilmu yang berhubungan dengan i'tiqadiyah, dikatakan ilmu tauhid, ada ilmu yang berhubungan dengan batiniyah, itu adalah ilmu tasawuf. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menjelaskan tentang kewajiban setiap umat Islam, siapapun ketika dia sudah balik dan berakal, wajib dia mencari ilmu, mengkaji ilmu dengan 3 ilmu ini. Fikih wajib dia kaji, tauhid wajib dia kaji, dan tasawuf dia wajib untuk mengkajinya. Karena tanpa ada 3 ilmu ini, jangan harap ibadah kita mendapat nilai di hadapan Allah. Jangan harap kita bisa menjadi takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sangat amat pentingnya ilmu ini, sangat amat istimewanya ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bagi mereka yang mempunyai ilmu agama. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis bahwa al-ulama warathatul anbiya, ulama kata Rasulullah pewaris daripada nabi-nabi yang telah lalu. Maka itu sangat pentingnya ilmu ini. Jangan kita biarkan diri kita jahil dalam perkara agama. Jangan kita biarkan anak-anak kita, istri kita tidak faham di dalam perkara agama. Tanggung jawab besar kita di hadapan Allah ketika anak kita jahil dalam perkara agama, ketika istri kita tidak faham dengan perkara agama. Tanggung jawab kita yang sangat amat berat adalah urusan diri kita dan anak kita dan istri kita, orang-orang terdekat kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, pelihara dirimu dan keluargamu. Di dalam tafsir Sahih Jalalain, yang dimaksud dalam keluarga di sini adalah keluarga dekat. Yang pertama istri kita, yang kedua anak-anak kita, dan orang yang dalam jaminan kita. Mereka adalah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memeliharanya. Bagaimana cara kita memelihara mereka? Sedangkan mereka jahil dalam perkara agama, kita tidak peduli. Mereka tidak ngaji ilmu fikih, kita tidak peduli. Anak kita tidak mengerti masalah sholat, kita tidak peduli. Istri kita tidak mengerti tentang masalah mandi wajib, kita tidak peduli. Ini tanggung jawab besar kita di hadapan Allah. Tanggung jawab yang amat sangat berat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan bangga ketika kita berikan anak kita apa yang mahal. Jangan bangga ketika kita berikan istri kita apa yang mahal. Jangan bangga ketika sudah sanggup kita memberikan istri kita perhiasan mahal. Jangan bangga ketika istri kita, anak kita sudah kita bawa ke mall, kita bawa ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat rekreasi, sementara mereka tidak biarkan jahil mereka dalam perkara agama. Kita sudah menjerumuskan mereka, kita sudah mencampurkan mereka dalam satu laknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga kita dengan seperti itu. Ajak anak istri kita di majelis-majelis ilmu. Jangan mereka cuma diajak di majelis-majelis maksiat, di mana tempat rekreasi kita berangkat ke sana. Dengan kemampuan dan harta yang kita miliki, bisa kita setiap tahun berangkat ke Bali, umpamanya rekreasi kita di sana, tamasya kita di sana, hiburan kita di sana. Tapi kita biarkan mereka jahil dalam perkara agama. Kita sebenarnya yang sudah menjerumuskan mereka, yang membawa mereka dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan kita berpangku-tangan. Kematian pasti akan menjemput kita semua. Tanggung jawab kita sangat amat berat. Hidup ini sebentar, tanggung jawabnya sebenarnya yang panjang.
hidup ini sedikit yang Allah mudahkan kepada kita, tapi yang sangat amat banyak tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi urusan kita di hadapan Allah, apalagi urusan anak istri kita yang mereka jahil dalam perkara agama. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menjelaskan, saya bersama ala ummati yafirruna min al-ulama wal fuqaha fa yadhallahum Allah bi thalathati waliyah. Kata Rasulullah, selagi akan datang nanti masanya kepada umatku, mereka yafirruna min al-ulama, mereka jauh daripada ulama, mereka tidak belajar ilmu fikih, tidak belajar ilmu tauhid, tidak belajar ilmu tasawuf. Mereka sudah anggap itu adalah satu ibadah yang mereka lakukan adalah satu benar. Padahal mereka tidak paham di dalam masalah mandi wajib, tidak paham di dalam masalah wudu, tidak paham di dalam masalah istinja, tidak paham di dalam masalah salat, tidak mengerti semuanya. Mereka yafirruna 'anil ulama, mereka jauh daripada ulama. Ini Nabi mengatakan ribuan tahun yang lalu. Saya di zaman selagi akan datang. Berarti kejadian itu tidak ada di masa Rasulullah, tapi ketika saat ini di masa-masa kita sudah jauh kita dari majelis-majelis ilmu, sudah jauh orang-orang Islam dari majelis ilmu. Ketika ada majelis maksiat, anak istri tidak bawa. Ketika ada majelis-majelis yang tidak ada di dalam yang mengandung rahmat dan ridhonya Allah, kita bawa mereka ke sana, kita ajak mereka ke sana. Sementara mereka kita biarkan jahil dalam perkara agama, jahil dalam ilmu tauhid, yang mereka terus mensyirikatkan Allah tanpa kita sadari. Dan kata Rasulullah, akan terjadi masanya nanti umatku jauh daripada ulama, umatku jauh dari ahli fikih. Maka tunggu kata Rasulullah ada 3 barang yang akan turun kepada mereka. Yang pertama, yarfa'inna Allah min tasbih, Allah cabut barakah dari usaha mereka. Apakah ketika itu umat Islam banyak yang marah? Apakah ketika itu umat Islam banyak yang sakit ekonominya? Apakah ketika itu umat Islam banyak yang sesat? Tidak. Umat Islam ketika itu mereka jaya, mereka punya penghasilan, mereka punya usaha yang mencukupi dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi harta yang mereka dapatkan bukan mencari untuk mencari ridha Allah. Harta mereka kumpulkan, setahun mereka kumpulkan untuk berkuasa, setahun mereka kumpulkan untuk perkara maksiat. Hartanya Allah cabut barakahnya. Yang kedua, wa yusallitu alaihi sultanan Allah. Allah kata Rasulullah akan meletakkan kepada umat ini yang mereka jauh daripada ulama, jauh dari ahli fikih. Allah letakkan di daerah itu, di kampung itu, di negeri itu, seorang pemimpin yang zalim, seorang pemimpin yang memikirkan kerohanian, seorang pemimpin yang memikirkan tim suksesnya, seorang pemimpin yang memikirkan sanak saudaranya, seorang pemimpin yang memikirkan keluarganya. Mereka tidak memikirkan bagaimana keadaan umat, mereka tidak memikirkan bagaimana keadaan rakyat. Yang penting kerohaniannya sukses, yang penting temannya jaya, yang penting keluarganya bisa menempati tempat yang layak, yang penting anak istrinya mereka mendapatkan kehidupan yang bernilai di dalam pandangan manusia. Ini akan terjadi kata Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab kita jauh daripada ulama dan ahli-ahli fikih, sebab jauh daripada ilmu-ilmu agama. Yang ketiga kata Rasulullah, orang-orang yang menjauhkan, yang mereka jauh daripada ulama dan ahli fikih. Yang ketiga, bala Allah akan turunkan Allah yusallitu alaihi sultanan Allah wa yakhrujuna min ad-dunya bighayriman. Mereka akan keluar dari alam semesta. Tapi kata Rasulullah, mereka keluar dari alam dunia ini, mereka mati tidak membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini yang kita lakukan. Bagaimana kita nanti matinya? Karena semua kita akan pasti menghadapi kematian, dan semua kita pasti mati. Ayyama takunu yudrikumullah walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjemput kalian, sekalipun kalian dalam satu benteng yang sangat amat kokoh. Maka kematian akan terjadi kepada kita, siapapun kita, apapun status sosial yang saat ini Allah anugerahkan kepada kita, tidak akan lepas daripada kematian. Maka dari itu, siapa untuk menjemput kematian? Orang takut mati itu salah, berani mati itu konyol. Yang benar adalah mereka yang mempersiapkan untuk dijemput oleh Allah dengan kematian ini. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajak anak istri kita di mana ada majelis-majelis ilmu, bawa mereka ke sana supaya mereka paham dengan perkara agama. Jangan kita biarkan mereka jahil. Mereka adalah tanggung jawab besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan
kita lakukan. Saat inilah yang akan kita lakukan. Nanti kita tinggal untuk proses bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak istri kita, orang-orang terdekat kita, mereka-mereka yang rindu dengan mencari ilmu agama, rindu untuk menuntut ilmu agama, dan senantiasa untuk taat kepada Allah sampai akhir hayat kita dan mereka. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu taufik, hidayah kepada kita, anak istri kita, orang-orang terdekat kita, untuk senantiasa taat kepada Allah sampai akhir hayat kita dan mereka. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dan mereka semua nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Qul qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran katsiran man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjibu an la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdihi wa shafi'ihi wa ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khasira man ittaqa. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعن عمر بن علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن إحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كما سمع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اللهم لا تضع لنا في مجلس هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا هلكته ولا جهلا إلا عدلته ولا فقرا إلا أغنيته ولا حاجة من عملك الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وأتممتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واستغفروه فضلا بكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.